يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حدنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Kemudian dari Musa bin Abdullah Az-Zubair qala kana asy-Syafirullah, beliau adalah Imam Syafirullah tidak amri pada permulaan riwayatnya hidupnya atau urusannya yatlubu syi'ra, dia belajar ilmu syair, ilmu nazam ya, sastra Arab ya, wa ayyamal arabi, dan dia belajar pun bahasa sehari-hari orang Arab, karena orang Arab bahasanya nggak sama, beda-beda gitu kan. Wal adaba, dan beliau belajar adab, jadi beliau mengutamakan adab ya. Summa akhadha fil fiqh, kemudian dia belajar fikih sesudah itu. Nah kemudian karena sababu akhdhi bil ilmi, ada sebab-sebabnya beliau mempelajari ilmu ya. Karena yauman yasiru ala dabatin lahu, beliau pada suatu hari berjalan di atas kendaraannya ya. Jadi kalau dulu ada delman yang muatnya di belakang 4 orang, depan 1 orang gitu ya, keduk kalau bahasa Jawanya itu ya, di kendaraan. Wa khalfa katibun li abi, dan di belakangnya beliau itu ada seorang ahli tulis ya, ahli tulis, ahli bahasa. Nah ketika itu pertama salah Syafi'i bi baiti syirin, beliau mengumpamakan atau membuat sebuah syair ya, satu bait syair, faqara'ahu, maka katib abi itu artinya tukang tulis yang diperintahkan bapak saya itu, dia mengetuk kakinya begitu baca syair ya. Faqara'ahu katibu abi bisautihi, jadi katib itu menulis mengetuk kaki Imam Syafi'i, mungkin salah barangkali atau kurang pas. Nah kemudian sumakollahu, kemudian berkatalah katib itu, seorang ahli tulis kepada beliau, misluka yadhabu bimura'ati bihajar bimishaja, perumpamaan kamu wahai Syafi'i akan menghilangkan kehormatanmu seperti ini. Jadi seakan-akan barangkali ada kekeliruan gitu ya awalnya nih. Lalu aina anta mil fiqh, dari mana ini ilmu ini ya, dari mana ini? Bahadahu zalik, maka
termotivasi Imam Syafi'i waktu itu menjadi imam dengan teguran seorang khatib kepada beliau. Fakos ada mujalasat janji Muslim bin Khalid. Baru dia telah bermaksud belajar kepada Syekh janji Muslim Khalid wa kana muqim Makkah. Beliau adalah orang ahli fikih, ahli hukum di Makkah itu. Jadi pertama-tama gurunya Imam Syafi'i, gurunya beliau itu adalah janji Muslim bin Khalid ya. Itu pertama gurunya tuh. Summa qadima alaina falazima Malik bin Anas. Kemudian kami biasa mendatangi Imam Malik bin Anas. Ya, ini kan ceritanya kita daripada Abdullah bin Zubair ya. Dia mengatakan begitu. Jadi Abdullah bin Zubair itu punya ayahnya itu punya ahli tulis ya tadi ini. Yang waktu Imam Syafi'i memberikan satu contoh, mungkin ada kekeliruan karena beliau jadi ulama besar, ditegur gitu. Kalau kamu baca seperti nanti kamu akan hilang kehormatanmu gitu kan. Ya, begitu. Qala Syafi'i kharatu atluban nahwa. Lalu saya keluar mempelajari ilmu nahwu wal adaba dan adab. Belajar pernah belajar adab nahwu, kemudian akhlak dia belajar nih. Ya, akhlak. Karena akhlak penting banget. Ya. Karena ada orang yang ilmu tinggi, akhlaknya bagus lah, cakep banget ya. Seperti Muhammad SAW yang menyontohkan kepada kita akhlak dulu beliau itu ya. Nah kemudian cerita singkatnya begini Ustaz ya. Kemudian dia bertemu saya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kala mengatakan, ya fatamina anta, hai pemuda, dari mana Anda gitu kan? Dari mana kamu itu? Dari mana kamu gitu? Kalau kata Muslim Khalid Az-Zanji, qultu, aku jawab kata Imam Syafi'i, min ahli Makkah, saya dari penduduk Makkah guru gitu ya. Kala aina manziluka, di mana tinggalmu gitu, rumahmu? Qultu, ya jawab kata beliau, syibun min khair, ada di bil khair, itu bil khair. Kalau kita ini misalnya di anu gitu kan. Kala berkata lagi itu Muslim bin Khalid Az-Zanji mengatakan, min ayy qabilah anta, dari qabilah apa kamu, dari suku apa kamu gitu kan. Qultu, aku jawab, min Abdi Manaf, aku dari suku Abdi Manaf. Begitu mendengar katanya dari suku Abdi Manaf, qala bakhin gitu kan, laqad syarrafaqallahu fid dunya wal akhirah. Beruntunglah sungguhnya Allah telah memuliakan kamu dunia dan akhirat. Tuh. Ala ja'alta fahmaka fi ajal fikih bahkan asana bika. Maukah aku ajarkan kamu paham tentang fikih? Fikih itu adalah paling bagus untuk kamu. Jadi belajar itu dia kepada Muslim Khalid Az-Zanji itu ya. Jadi begitu disebut Abdi Manaf, maka ulama tadi bakhin gitu. Beruntung karena tertinggi daripada suku adalah suku Abdi Manaf Quraisy ya. Kayak itu. Bahkan salah satunya mazhab itu yang turunan sampai kepada Rasulullah SAW itu imam kita, Imam Syafi'i gitu. Nah kemudian Sumarah ala Syafi'i kemudian berangkat dengan Syafi'i min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah qasidanil akhza, ia bermaksud untuk mempelajari, mengambil ilmu an Abdul Malik bin Anas, dari Abdullah Malik bin Anas. Jadi Imam Malik namanya Abdullah Malik bin Anas rahimallah. Yang disebut Imam Malik gitu ya. Wa fi rihalatihi, dalam perjalanannya itu Imam Malik itu ada musannifun masyhurun masmu'un. Beliau adalah seorang pengarang yang masyhur, yang viral gitu, masmu ya. Dia adalah seorang pengarang kitab yang masyhur, yang viral. Dia belajar dan dia mendengar ulama hebat datang dari Imam Syafi'i. Para maqadim alim, maka ketika datang ia kepada beliau, qara alaihi al-muwatta hifdzan, beliau membaca di hadapan gurunya Imam Malik lah belum ngaji al-muwatta, kitabnya muwatta hifdzan, luar kepala, enggak hafal gitu kan, Masya Allah. Nah, muwatta itu namanya Tanwil Hawali kitabnya tuh, yang masyhur itu. Datang ke situ ke rumah Imam Malik, ya Imam Malik baca kitab di depannya itu enggak pakai kitab Ustaz. Luar biasa hafal gitu kan ya. Nah ketika dibaca luar biasa, fa ajabatu qiraatu, kagumlah kepada beliau bacaannya, kagum. Imam Syafi'i udah kagum loh. Nah waqala lahu Malikun, berkatalah kepada beliau Imam Malik, ittaqillah, itu pesannya tuh, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ini kunci kan, kuncinya itu ya.
wajatani bil ma'asi, dan jauhkan maksiat ya. Jauhkan maksiat gitu. Kenapa Pak Inna sayaqula laka sya'nun? Karena sesungguhnya akan ada dimanapun maksiat itu, kapan saja ada maksiat itu. Jadi pesannya Imam Malik bin Anas adalah takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan maksiat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain an-nuqalau, bahwa Imam Malik berkata kepada Syafi'i, innallaha qad alqa ala qalbika nuran, sungguhnya Allah telah menaruh di dalam hatimu akan cahaya, fala tutfi'i bil ma'asi, maka jangan kau padamkan dengan malakutul maksiat. Jadi kalau kita pengen ngajinya lebih bagus, kalau ilmunya cakep, balaknya bagus, maka syaratnya jangan maksiat. Jangan kita padamkan nur itu dengan maksiat. Itu pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, maksudnya kepada kita semua gitu kan. Wa kana li Syafi'i rahimallah, dan adalah Imam Syafi'i Allah hina ata Malikan, ketika ia datang ke Imam Malik salasa asrata sanatan, kurang lebih 13 tahun. Ngajinya 13 tahun. Subhanallah. Kita ngaji 2 hari pernah ya. Nangan nyantren 6 tahun pengen kawin kita mah ya. Aduh, cuma nazala bil Yaman, kemudian beliau berangkat pergi ke Yaman. Masya Allah. Itu sekilas tentang masalah Imam Syafi'i yang menjadi barometer kita. Ya, menjadi ukuran kita bahwa kita ini bermajid kepada beliau memang bukan apa-apa, memang termasuk beliau adalah sampai kepada Abi Manaf. Ya, tadi turunannya dekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi telaku terbaik kita, menjadi semangat bagi kita, sehingga kita nggak lepas nggak terpukul sama umur nggak tua, enggak ya. Nggak, yang namanya ngaji itu atau belajar itu kapan dimanapun silakan aja, karena ilmu itu memang perlu dicari, dituntut ya, dipungutin supaya kita berhasil. Jadi pertama-tama tadi beliau adalah belajar nahwu, kemudian belajar adat ya. Nah, jadi begitu nahwunya bagus, adatnya bagus, baru belajar fikih kita. Gitu. Supaya apa? Karena adab ini di tengah-tengah masyarakat sangatlah dinantikan oleh kita, oleh semua masyarakat. Inilah yang dapat kita kaji pada pagi seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.